Makhluk halus itu dengan buas memperkosaku. Karena ulahnya aku tak memiliki lagi hasrat bercinta dengan suamiku. Rupanya makhluk pengumbar birahi itu sengaja dikirimkan oleh mantan pacarku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rio Ivanda Channel. Untuk kali ini ada kisah yang menarik yang harus kita simak dan jangan dilewatkan. Oke, jangan kemana-mana, langsung aja kita simak yang satu ini. Jom. Semua insan pasti ingin mengalami bahagia di dunia ini. Begitu pula halnya dengan Rina. Nama samaran, tapi nampaknya takdir telah berkata lain. Bagaimana tidak, bahtera rumah tangga yang telah dibinanya sekian lama itu hancur berantakan dihempas badai perhara. Semua itu terjadi akibat ulah seseorang yang merasa dengki dengan segala yang telah diraih Rina. Awal tahun 1996, sesuai dengan kesepakatan bersama, akhirnya kami melangsungkan pernikahan. Duduk di kursi pelaminan dengan sang suami sebagai pendamping. Aku merasa bagaikan jadi ratu dalam semalam. Sudah selayaknya aku merasa bersyukur mengingat jalan panjang dan sulit baru saja kulalui sebelum akhirnya pernikahan ini berlangsung. Pesta pernikahan itu memang berlangsung sederhana, tapi bukan berarti pula pestanya tak berlangsung dengan meriah. Tamu tak putus-putusnya datang memberikan ucapan selamat. Para tetangga pun tanpa sungkan-sungkan ikut urun tangan membantu. Tak heran bila aku dan Hari, suamiku, merasa senang melihat itu semua. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja aku gelisah. Perasaanku tiba-tiba jadi tak enak. Itu terjadi ketika hari sudah sore. Suamiku mencoba untuk menenangkan dengan mengatakan mungkin aku terlalu letih. Tapi aku tak merasakan hal seperti itu. Menurutku, aku betul-betul merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Dan itu terbukti kemudian. Ketika seorang tamu yang sedang menghadapi meja piringnya sedang dipegang berkeping-keping. Semua orang termasuk aku merasa tak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Rasanya tak ada alasan logis yang bisa dijelaskan sebab musabab sebuah piring bisa pecah begitu saja di genggaman tangannya. Untungnya situasi itu bisa cepat-cepat diatasi oleh seorang dari pihak saudaraku yang bertindak sebagai MC. Dengan guyonan segar dia ciptakan suasana segar di antara tamu. Aku sendiri tak yakin apakah upaya itu berhasil atau tidak. Yang jelas aku merasa tetap terus memikirkan peristiwa itu. Berbagai sakwa sangka tiba-tiba merajai hatiku. Apakah pesta ini sedang dikerjain seseorang yang merasa tak senang? Atau mungkinkah ini berarti pertanda buruk yang akan menimpa keluargaku nantinya? Entahlah. Semakin lama aku pikirkan persoalan itu, aku semakin merasa gelisah. Akhirnya aku putuskan untuk mengalihkan perhatian dengan lebih banyak bercengkrama dengan para tamu. Pelan-pelan aku bisa menyingkirkan prasangka itu. Pesta pernikahanku berakhir selepas Isya. Tamu mulai berangsur-angsur surut. Meski letih menyergap tubuh, aku merasa puas. Begitu pula dengan Hari, suamiku. Aku sendiri baru bisa memejamkan mata menjelang dini hari. Seminggu setelah itu memutuskan untuk tuaku. Biar bagaimanapun kami mesti hidup mandiri. Untungnya sejak jauh-jauh Hari telah menyiapkan sebuah rumah mungil dan sederhana. Dengan diantar keluarga, hari itu kami tinggalkan kota Medan dengan menumpang bis antar kota. Tujuan kami adalah Jakarta, sebuah kota yang menurut sebagian orang merupakan tanah terjanji, tempat bertaburnya mimpi-mimpi dan harapan. Sesuai komitmen kami bersama sebelum menikah, maka aku tidak bekerja. Biarlah Hari yang mencari nafkah. Aku lebih memilih untuk mengurusi rumah tangga saja.
Aku sungguh-sungguh menikmatinya. Aku betul-betul ingin mengabdi sebagai ibu rumah tangga yang baik. Hari-hari pun kami lalui dengan penuh bahagia. Nyaris tak ada pertengkaran di antara kami. Tapi ternyata itu tak berlangsung lama. 2 bulan setelah berada di Jakarta, keadaan rumah tangga kami mulai diliputi suasana aneh dan panas. Bagaimana tidak, aku yang biasanya hangat dan penuh gairah menyambut dekapan sang suami, tiba-tiba saja berubah dingin. Dengan berbagai alasan aku selalu menolak setiap ajakan berjumbu. Tentu saja ini mengherankan Hari. Apakah aku telah terpengaruh kekuatan gelap? Terus terang, aku telah berbuat zina. Anehnya bukan dengan seseorang manusia, tapi dengan sejenis makhluk gaib yang sosoknya mengerikan. Makhluk itu selalu hadir di rumahku pada saat sepi dan mencumbuku. Perlawananku terhadapnya sia-sia. Dengan buas dan penuh nafsu, dia cumbui tubuhku. Tinggallah aku sendiri dengan tubuh letih dan nyeri meratapi nasib. Rupanya peristiwa itu tidak cuma berlangsung sekali itu saja. Hari-hari selanjutnya pun masih terjadi lagi. Boleh dibilang dalam seminggu 2 kali makhluk itu datang dan memperkosaku. Tentu saja hal itu tidak ku beritahukan kepada Hari. Aku takut kalau sampai dia tahu, segala caci maki pasti akan terlontar dari mulutnya. Jadi aku memilih untuk bungkam. Tetapi bangka yang disimpan dalam peti serapat apapun toh pada akhirnya akan. Suamiku belakangan mulai menaruh curiga. Meski tak menuduh secara langsung, dia mulai menaruh perhatian terhadap setiap gerak dan langkahku selama dia bekerja. Sekuat mungkin aku berusaha menutupi fakta yang sesungguhnya. Apa yang terjadi kemudian tak pernah terlintas dalam benakku. Rumah tanggaku seolah sebuah neraka, terasa panas dan membakar. Suami pun bersikap aneh, kalau pulang selalu terlambat dari seperti biasanya. Sudah begitu selalu dalam keadaan mabuk, dan dari baju yang dia kenakan tercium aroma parfum wanita lain. Tapi aku pun tak berani untuk mengkoreksi atau mempertanyakan sikapnya itu. Sebab kupikir aku sendiri sama kotornya dengan dirinya. Jadi kami saling diam satu sama lain. Keputusan penting ku ambil jua pada akhirnya, yaitu dengan mengunjungi seorang paranormal di kota Bogor. Ku anggap penting karena disitulah awal terkuaknya tabir hitam yang pekat yang selama ini menyelimuti kehidupan rumah tangga kami. Tapi herannya beliau sama sekali tidak menyinggung siapa sosok menyeramkan yang selalu menggangguku itu. Menurutnya belum saatnya tiba. Semua wejangan aku laksanakan sebaik mungkin, tapi harus kuakui selalu saja terjadi pertentangan di batin untuk sebuah niat yang baik. Aku berusaha untuk tetap konsisten dengan keyakinanku. Toh apa yang kulakukan bukan demi dirinya, tapi untuk diriku sendiri. Paling tidak aku berusaha untuk menebus kesalahanku. Itu pun kalau yang di atas memberikan kemurahan dan rahmatnya. Syukur alhamdulillah godaan buruk yang biasanya kerap menggangguku berangsur-angsur pulih. Makhluk itu memang datang. Tapi begitu dia mendekat, aku cepat-cepat meminta kepada Allah untuk mengusirnya. Terus terang aku gemetar dan masih diliputi rasa ketakutan. Tapi aku beranikan diri dan selanjutnya makhluk itu tak menampakkan dirinya lagi. Aku merasa bersyukur, tak lupa aku panjatkan doa kepada Allah atas pertolongannya. Beberapa hari kemudian aku mendatangi kembali kota Bogor, bersilaturahmi dengannya. Aku menceritakan perkembangan yang terjadi setelah mengikuti nasihatnya. Segala puji bagi Allah, tapi kamu jangan cepat berpuas diri. Kelak makhluk itu akan datang lagi, dan bila itu terjadi, saya mengkhawatirkan keadaannya. Apakah sanggup atau tidak sanggup menghadapinya sendiri? Soalnya... Kenapa, Pak? Aku tiba-tiba menyela pembicaraan orang tua itu. Apa yang akan terjadi? Beliau mengelus-ngelus rambutku dengan sikapnya yang kebapak-bapakan. Senyumnya yang hangat seperti penawar ajaib yang menghapus keresahanku. Jangan khawatir, selama kamu masih percaya Tuhan, Dia pasti akan menolong. Terus, Pak, apa yang nanti akan terjadi? Meski sempat terdiam sesaat, ia menjawab juga pertanyaanku.
Begini, Nek, seperti yang saya katakan tadi, makhluk itu akan kembali lagi. Hanya saja kedatangannya tidak dengan niat untuk berbuat zina, tapi dengan maksud untuk astagfirullahaladzim. Aku tercekam, ketakutan menyelimuti sekujur tubuhku. Seperti mengerti dengan perasaanku, beliau menguatkan hatiku. Tenang saja, teruskan saja mendekatkan diri dengan Allah. Insya Allah saya akan membantu dari sini. Bagaimana? Malam Jumat selepas sholat Isya, aku melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Begitu husuknya aku sehingga tidak menyadari kehadiran Hari, suamiku. Seperti hari-hari sebelumnya, malam itu pun dia pulang dalam keadaan mabuk berat. Lewat ujung mata sempat kuperhatikan dia mengawasiku dengan tatapan jalang dan aneh. Tak apa-apa, maka aku pun meneruskan ngajiku yang sedikit lagi selesai. Namun sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Agus menunjukkan sikap yang liar. Dari mulutnya terdengar erangan dan raungan. Dia memulai melangkah ke arahku. Aku baru selesai beribadah. Aku lalu melemparkan senyum kepadanya. Sebaiknya abang mandi dulu ya, baru makan, kataku dengan ramah. Tapi Hari menjawab dengan erangan. Namun sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Hari menunjukkan sikap yang liar. Dari mulutnya terdengar erangan dan raungan. Dia mulai melangkah ke arahku. Lantas kedua tangannya melingkari leherku dan mencekikku. Oh Tuhan, aku terbeliak kaget. Apa yang telah terjadi? Sekuat tenaga aku meronta mencoba membebaskan diri. Apa daya, aku seorang wanita. Apalagi Hari tampaknya seperti sudah dirasuki iblis. Sorot matanya yang merah menyala membuat aku bergidik ngeri. Yang lebih membuat aku bingung dengan kelakuannya ini adalah cara dia berbicara padaku. Suara yang dikeluarkannya bukan miliknya. Kau memang perempuan sundal. Selek saja meninggalkan diriku. Dasar perempuan murah. Nada bicara Hari berat dan parau. Selanjutnya dia menceracau terus. Segala caci maki dilontarkannya. Aku sudah tak sempat memperhatikan itu lagi. Aku lebih memfokuskan diri untuk melepaskan cengkraman kedua tangannya. Tenggorokanku terasa perih. Udara segar mulai terasa sulit memasuki rongga dadaku. Secara fisik, perlawananku sia-sia belaka. Bahkan aku merasa nyawaku sudah di ujung lidah. Tapi Allah memang maha adil. Dia tentunya tak akan membiarkan umatnya yang teraniaya. Aku seperti mendapatkan kekuatan baru yang entah dari mana datangnya. Segera aku lafazkan asma Allah, terutama ayat kursi. Apa yang terjadi kemudian sungguh tak terbayangkan. Hari mendadak murka besar. Tangannya pelan-pelan mengendur dan lepas. Tubuhnya lunglai dan jatuh di lantai. Untuk beberapa saat dia pingsan. Malam itu juga guruku yang di Bogor kusuruh datang lewat seorang tetangga yang baik hati. Begitu tiba di rumah, ia langsung saja mengobati suamiku sehingga siuman. Aku baru mengerti apa. Ternyata orang yang menjadi dalangnya adalah Firman. Hati begitu mengetahui aku diam-diam menikah bukan dengannya, tapi dengan orang lain. Firman telah bersekutu dengan setan. Dia telah mempelajari ilmu kebatinan sesat, lalu mengirimkannya makhluk berupa jin untuk melampiaskan seks sekaligus dendamnya. Sungguh di luar nalar.